Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Asri Nabila Nufus, yang kedua Ferry Pradana, yang ketiga Fani Rahmawati, akan menjelaskan materi mengenai struktur dan perkembangan organ reproduksi hewan. Berikut materinya. Reproduksi pada hewan. Reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Reproduksi individu secara alamiah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, reproduksi seksual, dan yang kedua, reproduksi aseksual. Pada reproduksi seksual diperlukan pertemuan antara sel-sel kelamin. Kemudian, reproduksi sendiri merupakan sifat dasar makhluk hidup. Dan yang kedua, reproduksi ini berguna untuk mempertahankan spesies makhluk hidup tersebut. Kemudian reproduksi berasal dari kata re dan produksi. Re ini artinya kembali dan produksi artinya menghasilkan. Reproduksi berarti menghasilkan keturunan dan menghasilkan keturunan lagi. Reproduksi pada hewan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama terdapat pada hewan vertebrata, kemudian yang kedua terdapat pada hewan invertebrata. Pada hewan vertebrata terjadi reproduksi secara fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi pada vertebrata terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, fertilisasi eksternal atau pembuahan eksternal. Kemudian yang kedua, fertilisasi internal atau pembuahan internal. Pada proses perkembangan embrionya dan kelahiran keturunannya, pada vertebrata ini terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan ovipar, kemudian vivipar, dan ovovivipar. Reproduksi hewan invertebrata. Pada hewan invertebrata terjadi dua jenis reproduksi. Yang pertama reproduksi aseksual atau secara tak kawin, yang kedua secara seksual atau melalui fertilisasi atau pembuahan. Reproduksi aseksual sendiri terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama fragmentasi, kemudian yang kedua pertunasan atau budding, kemudian yang ketiga partenogenesis. Sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi pada vertebrata terjadi melalui fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Pada fertilisasi internal biasanya terjadi pada kelas-kelas reptilia atau reptil, kemudian kelas aves atau burung, dan yang ketiga pada kelas mamalia. Sedangkan fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh ini terjadi pada ikan atau pisces, kemudian pada amfibi atau amfibia. Perkembangan embrio pada vertebrata terdapat ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar ini perkembangannya melalui telur, sedangkan pada vivipar melalui perkembangannya di dalam tubuh melalui kehamilan atau hamil. Sedangkan pada ovipar perkembangannya dapat juga melalui bertelur dan melahirkan. Contohnya pada ovipar ini terjadi pada kelas pisces atau ikan dan kelas amfibia atau amfibi. Sedangkan pada vivipar ini biasanya terjadi pada kelas mamalia kecuali platypus, karena platypus ini terkadang masuknya ke dalam ovipar. Ovovivipar terjadi pada kelas reptilia dan amfibi tertentu. Nah, sistem reproduksi pada hewan. Sistem reproduksi hewan yang sudah saya jelaskan tadi, ada fertilisasi internal, eksternal, dan perkembangan embrio. Berikut ini tahapan fertilisasi atau pembuahannya. Pada gambar A ini terjadi pembuahan secara acak, artinya sperma dan ovum ini bertemu dan sperma akan
menempel atau membuahi pada ovum secara acak. Kemudian sedangkan pembuahan luar di dalam sarang. Nah, pada pembuahan luar di dalam sarang ini nantinya sperma dan juga ovum akan berkumpul dalam suatu tempat dan terjadi pembuahan. Sedangkan pada pembuahan internal atau bagian dalam seperti gambar berikut terjadinya di dalam tubuh individu. Pada sarang ini terjadinya di luar tubuh individu. Reproduksi pada ikan atau Pisces. Reproduksi pada ikan atau Pisces ini bereproduksi dengan cara ovipar dan secara fertilisasi eksternal atau melalui pembuahan di bagian luar tubuh. Organ reproduksinya berupa testis, vas deferens, lubang urogenital untuk jantan, dan untuk betina adalah ovarium, oviduk, dan lubang urogenitalia. Reproduksi ikan ditandai dengan peleburan gonad jantan dan gonad betina. Proses fertilisasi pada ikan ada dua cara, yaitu fertilisasi internal atau pembuahan di dalam dan fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar. Nih, berikut gambar organ reproduksi dari ikan. Gonad, terus ini saluran alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina. Pada gambar A ini merupakan alat reproduksi ikan pada betina, sedangkan pada B ini gambar alat reproduksi pada ikan jantan. Pada betina terdapat ovarium dan oviduk, juga saluran urogenital. Pada jantan terdapat testis, vas deferens atau saluran sperma. Ketika melakukan pembuahan ini nantinya saluran dapat terjadi melalui saluran urogenital. Fertilisasi eksternal pada ikan. Ikan juga melakukan fertilisasi secara eksternal. Proses pembuahan sel telur oleh sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pada saat ikan betina bertelur mengeluarkan ovum, ikan jantan mendekati telur tersebut sambil mengeluarkan spermatozoid seperti cairan-cairan putih ini, spermatozoid, maka terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Artinya fertilisasi atau pembuahan ini terjadi di luar tubuh atau secara eksternal yang menghasilkan zigot untuk kemudian telur menghasilkan zigot untuk kemudian tumbuh dan berkembang menjadi embrio ikan. Telur-telur ikan yang telah dibuahi tampak seperti bulatan-bulatan kecil berwarna putih. Nah, seperti ini. Tampak seperti bulatan kecil berwarna putih. Telur-telur ikan ini akan menetas selama 24 sampai 40 jam. Anak ikan yang baru menetas mendapat makanan dari sisa kuning telurnya yang masih menempel. Nah, pada ikan sering ditemukan bagian kuning di bawah tubuh ini yang merupakan cadangan makanan. Kenapa terdapat cadangan makanan? Karena pada ikan yang masih kecil masih belum dapat mencari makan sendiri, sehingga dilengkapi dengan cadangan makanan yang menempel pada perutnya. Contoh ikan yang melakukan fertilisasi secara eksternal ini yaitu terdapat pada ikan nila atau Oreochromis niloticus, ikan cupang, Betta spicindés, kemudian ikan lele Clarias batrachus, dan ikan badut atau clownfish. Fertilisasi internal. Pada fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh ikan betina. Diawali dengan masuknya sperma ke sel telur atau oosit melalui mikrofil. Meskipun terdapat banyak sperma yang hendak masuk, akan tetapi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi sel telur. Oosit yang telah dibuahi tersebut kemudian lanjut membentuk zigot dan selanjutnya berkembang menjadi embrio. Embrio mengalami penyempurnaan bentuk menjadi anak ikan yang mirip dengan induknya.
Contohnya pada ikan yang berkembang biak secara ovovivipar, contohnya yaitu seperti ikan hiu, ikan dari famili Choisilidae seperti plati, gapi, dan moli-moli. Ini ikan moli-moli, ikan gapi, dan ini ikan hiu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Asri. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai reproduksi pada reptil. Reproduksi reptil ini dengan ovovivipar dan ovipar dan fertilasi internal. Organ reproduksi jantan yaitu meliputi testis, hemipenis, dan vas deferens, epididymis, dan kloaka. Untuk alat reproduksi betinanya yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme reproduksi pada reptil. Reptil adalah hewan yang melakukan pembuahan secara fertilasi internal, di mana peleburan sel sperma dalam sel telur terjadi di dalam tubuh betina. Fertilasi ini diawali dengan peristiwa kopulasi. Nah, peristiwa kopulasi ini yaitu memasukkan alat kelamin jantan ke alat kelamin betina. Lalu, sperma itu akan bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Selanjutnya, dari epididymis, sperma bergerak menuju vas deferens dan berakhir pada hemipenis. Hemipenis merupakan sepasang penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik. Pada saat hewan reptil melakukan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi oleh sperma akan melewati oviduk. Pada saat melakukan oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air agar tidak rusak jika nanti diletakkan di tempat yang basah. Oke, sekarang kita lanjut ke reproduksi burung. Reproduksi burung ini dengan cara ovipar dan fertilasi internal. Bisa kita lihat di gambar A, yaitu alat reproduksi burung betina yang meliputi ovarium kiri dan oviduk dan kloaka. Sedangkan pada gambar B itu adalah alat reproduksi burung jantan yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Nah, sekarang kita ke mekanisme reproduksi aves. Burung itu termasuk hewan ovipar yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh atau fertilasi internal. Fertilasi pada burung akan terjadi di daerah ujung oviduk yang dimasuknya sel sperma jantan ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi tersebut akan bergerak mendekati kloaka. Ketika perjalanan menuju kloaka, ovum telah dibuahi oleh sel sperma tersebut akan dikelilingi oleh cangkang berupa zat kapur. Telur burung dapat menetas jika diirami oleh induknya. Pertumbuhan embrio ini dipengaruhi oleh suhu tubuh induk saat masa pengeraman. Pada saat waktu menetas, anakan burung akan memecahkan kulit telurnya sendiri dengan paruhnya. Anakan burung yang baru menetas ini tidak dapat langsung mencari makan sendiri ya, karena matanya masih tertutup. Dan anakan burung tersebut akan dibesarkan di dalam sangkar oleh induknya. Nah, dan sekarang kita selanjutnya ke reproduksi mamalia. Reproduksi mamalia ini dengan cara vivipar dan fertilasi internal. Organ reproduksi jantan seperti pada gambar yang B yaitu meliputi penis, vas deferens, dan testis. Sedangkan pada gambar A itu alat reproduksi betina meliputi ovarium, oviduk, dan uterus. Oke, selanjutnya kita ke mekanisme reproduksi mamalia. Mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan, kecuali pada platypus yang berkembang biak secara bertelur. Proses peleburan sel sperma
dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betina atau fertilasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma itu dinamakan zigot. Nah, zigot ini selanjutnya akan bergerak menuju uterus atau rahim. Zigot akan berkembang pada dinding rahim menjadi embrio. Embrio hewan mamalia itu dilapisi oleh selaput embrio yang terdiri dari amnion, korion, dan allantois. Selaput embrio ini itu memiliki fungsi yaitu untuk melindungi embrio dari guncangan dan kekeringan. Selama di dalam rahim, itu embrio akan mendapatkan sari-sari makanan dan oksigen dari induk betinanya melalui tali plasenta. Embrio yang tumbuh dan berkembang sempurna selanjutnya akan menjadi janin yang siap dilahirkan. Setelah dilahirkan, anakan hewan mamalia ini akan menyusui pada induknya. Nah, selanjutnya kita akan ke reproduksi invertebrata. Pada reproduksi invertebrata ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada hewan invertebrata ini biasa ditemukan yaitu hewan hermafrodit. Hewan hermafrodit ini yaitu dalam satu induk itu memiliki organ seksual pria dan betina. Pada spesies jenis kelamin tunggal ini di mana hanya ada satu organ seksual jantan dan betina, mereka itu tidak perlu melakukan kontak untuk bereproduksi karena pembuahan dapat terjadi secara eksternal. Selanjutnya kita membahas sistem reproduksi hewan invertebrata. Reproduksi hewan invertebrata ini terbagi menjadi dua, yaitu reproduksi aksesual dan reproduksi seksual. Pada reproduksi aksesual ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fragmentasi, yang kedua pertunasan, dan yang ketiga partenogenesis. Contoh dari reproduksi fragmentasi yaitu pada cacing, polychaeta, dan pada pertunasan terjadi pada Sponges dan beberapa cnidaria. Dan pada partenogenesis yaitu insektan, ikan amfibi, dan beberapa jenis reptil. Nah, sekarang kita ke tabel perbandingan antara reproduksi aksesual dan seksual. Jumlah induk reproduksi aksesual itu hanya 1 dan seksual harus 2. Karena reproduksi aksesual ini bersifat hermafrodit. Yang kedua yaitu organ yang digunakan pada reproduksi seksual ini digunakan organ-organ vegetatif, sedangkan pada seksual organ-organ seks. Dan proses yaitu pada seksual pertunasan dan regenerasi. Pada seksual yaitu fertilasi, ada fertilasi eksternal dan internal. Pada pembelahan sel pada aseksual yaitu mitosis, seksual itu meiosis. Sedangkan pada sifat keturunan yaitu aseksual itu identik dan seksual bervariasi, dan perbandingan jumlah keturunan yang dihasilkan. Pada reproduksi aseksual ini jumlahnya lebih banyak, sedangkan pada seksual lebih sedikit. Umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada cara reproduksi secara fragmentasi atau viviparity. Cara reproduksi ini merupakan bentuk reproduksi aseksual atau cloning, di mana organismenya akan memecah dirinya menjadi fragmen-fragmen. Yang kemudian fragmen-fragmen ini akan berkembang menjadi dewasa dan tumbuh menjadi individu yang merupakan klan dari organisme aslinya. Pemisahan ini dapat terjadi baik disengaja atau tidak disengaja. Dapat terjadi akibat ulah manusia ataupun akibat kerusakan alami oleh lingkungan atau pemangsanya. Pada organisme echinoderm, fragmentasi biasanya dikenal sebagai viviparity. Beberapa spesies dapat bereproduksi secara intensif melalui autotomi. Cara ini lebih umum selama tahap larva. Nah, contohnya organisme yang melakukan reproduksi secara fragmentasi yaitu ada spons, cacing pipih,
beberapa cacing annelida dan bintang laut. Dapat dilihat di sini contoh spesiesnya ada bintang laut, polychaeta, dan planaria. Selanjutnya ada cara reproduksi pertunasan atau budding. Cara ini merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana organisme baru akan tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru ini akan tetap melekat seiring dengan pertumbuhan, yang kemudian akan memisahkan diri dari organisme induknya ketika organisme ini matang. Pada hewan multiseluler atau metazoa, keturunannya itu dapat berkembang sebagai pertumbuhan dari ibunya. Hewan yang berkembang biak dengan tunas itu ada karang, beberapa spons, anemon laut, beberapa cacing pipi acoel, misalnya ada convolute triloba, dan larva echinodermata. Dapat dilihat di sini ya gambarnya. Nah, ini merupakan gambar dari proses reproduksi pertunasan. Di sini awalnya organisme itu memiliki tentakel dan mulut, yang kemudian tunasnya akan mulai tumbuh dan akan mulai membesar. Setelah membesar, tunasnya itu akan memisahkan diri dan menjadi hidra yang baru. Di sini contohnya itu pada hidra ya. Nah, selanjutnya ada parthenogenesis. Merupakan bentuk reproduksi aseksual di mana betinanya itu akan memproduksi sel telur yang akan berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Contoh spesiesnya ada lebah pekerja dan kutu daun. Dapat dilihat di sini proses dari reproduksi parthenogenesis pada lebah pekerja. Nah, selanjutnya ada hewan invertebrata. Reproduksi pada hewan invertebrata di sini yang pertama ada porifera. Contoh spesiesnya yaitu spons yang bereproduksi secara aseksual. Kemudian ada cnidaria. Contoh spesiesnya ada ubur-ubur dan hidra yang bereproduksi secara aseksual. Dan kemudian ada Platyhelminthes. Di sini contohnya ada planaria, flux, dan cacing pipih yang bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian ada nematoda. Di sini dapat dilihat ya pada tabelnya tipe-tipe pada reproduksi hewan-hewan invertebrata, nematoda, moluska, dan annelida. Dapat diamati ya. Nah, yang terakhir yaitu ada echinodermata. Contohnya ada bintang laut yang bereproduksi secara aseksual. Kemudian ada pada filum arthropoda. Di sini contohnya ada crustacea, arachnid, dan insekta. Dapat dilihat juga pada tabel tipe-tipe reproduksinya. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.